Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di acara malam hari ini, yaitu SPR Journal Review yang akan membahas soal anxiety disorder in men and women. Tapi untuk jurnal yang pertama kali akan dibahas secara saya menyebutnya secara vertikal, yaitu nanti disampaikan sama Mas Ibam. Dan yang nanti berikutnya akan diperdalam sekaligus diperluas oleh teman kami Bella. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi karena saya melihat ini presentasinya keduanya ini sangat menarik ya. Saya harap nanti ketika diskusi ini di-share di YouTube ternyata menjadi semacam panduan kita untuk lebih aware bahwa yang namanya green visual itu ternyata berpengaruh terhadap mental health, dan bagaimana studi terbaru soal anxiety disorder yang di laki-laki maupun di perempuan yang sedang berkembang di zaman sekarang. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama saya berikan waktu untuk Mas Fajrin Fahmi aka Ibam. Silakan, Mas. Oke, aku share screen atau gimana? Aku aja ya. Oke. Biar ada kelihatan ini. Kelihatan? Yes. Nah, sembunyikan dulu ini. Gimana sih menyembunyiin? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara review ini. Jadi aku mau disclaimer dulu. Ini mungkin tidak akan saya jelaskan banyak total karena di sini akan lebih banyak dibahas tentang hasilnya ketimbang kita proses dari si jurnal itu. Nah, saya akan mengenakan judulnya itu adalah The Structure of Genetic and Environmental Risk Factors for Anxiety Disorder in Men and Women. Nah, ini ditulis oleh para psikiatri itu John M. Hetema, Carol A. Prescott, John M. Mears, Michael C. Neal mungkin ya, aku nggak tahu cara penyebutannya, Kenneth S. Candler. Nah, ini diambil dari Archive of General Psychiatry, volume 62, yang kedua jilid volume ya, jilid kedua, kemudian halamannya 182 sampai 189. Ya mungkin hanya 8 halaman, tapi menurut saya ini sangat padat sih sebenarnya, terlalu padat untuk penelitian yang panjang. Oke, lanjut. Nah, jadi background-nya itu adalah perlu kita tahu ini berbeda dengan anxiety yang kita alami pada umumnya. Biasanya kita anxiety merasa cemas, gitu. Kemudian udah sudah kembali lagi. Nah, ciri-ciri anxiety disorder sudah mengalami gangguan itu biasanya sudah waktunya sudah lama dan metabolisme sudah tidak normal biasanya. Nah, anxiety disorder ini sendiri itu sebenarnya ada banyak jenis. Yaitu ada separation anxiety disorder, ini biasanya orang yang memisahkan diri dari temannya. Kemudian ada selective mutism, dia jadi pada kondisi tertentu atau pada orang tertentu dia diam dan dia merasa cemas pada saat itu. Kemudian spesifik fobia yang spesifik seperti takut ular, takut serangga, hewan, ataupun ketinggian. Kemudian ada social fobia, fobia terhadap lingkungan sosial atau berinteraksi sosial. Kemudian ada panic disorder, shaking dan sebagainya. Ada gejala-gejala tertentu. Dan ada agorafobia. Mungkin kita masih masih awam apa itu agorafobia. Nah, agorafobia itu sendiri itu fobia terhadap tempat yang biasanya orang berkumpul dan berinteraksi seperti pasar ataupun tempat orang berkumpul. Misal ini sejarahnya sih dari agora, tempat namanya agora. Agora itu tempat di Yunani. Yunani itu namanya agora. Nah, di situ tempat orang berkumpul, tempat orang mendapatkan informasi, pusat informasi lah seperti itu. Mungkin ada sudah merasa mungkin saya anxiety disorder karena mulai tahu jenis-jenis anxiety disorder. Kemudian ada generalized anxiety disorder, itu takut akan semua hal. Jadi apapun itu umum itu dia udah takut dengan berlebihan, dalam waktu yang lama itu udah nama atau disingkatnya biasanya GAD. Penyanyi ya, seperti GAD. Kemudian ada sustained and medication induced anxiety disorder, ini pada ketika dia tuh cemas itu sudah pada menggunakan obat dan sebagainya. Kemudian specific anxiety disorder ataupun disorder yang belum tidak spesifik gitu.
Nah, di sini ini saya ambil dari DSM-5 itu tuh diagnostic statistical mental inilah buku untuk panduan dan buku dari acuan dari orang-orang psikiatri untuk mendiagnosis penyakit mental. Nah, ini sendiri itu sebenarnya tidak berdiri sendiri sebenarnya. Mereka itu sebenarnya bisa jadi terjadi bersamaan. Nah, maka itu ada istilahnya komorbid. Ini maaf kurang ya, komorbiditas sebenarnya. Nah, pada anxiety ini sebenarnya yang ini tadi, yang macam-macam dari anxiety disorder itu bisa timbul tidak hanya satu saja, jadi dia bisa bersamaan. Nah, jadi biasanya ada penyakit penyerta atau istilah penyakit penyerta itu biasanya kan dia sampingan ya, tapi ini dia bisa berdampingan semuanya itu sekaligus gitu. Dan timbulnya itu bisa karena ada beberapa faktor di sini. Faktor berdasarkan etiologi dia itu ada berdasarkan sebab akibat yang dari gangguan A menyebabkan gangguan B. Nah, atau ya faktor risiko bersama itu tadi asal usulnya sama. Dalam hal ini dibahas di sini tuh bakal ada lingkungan dan juga genetik. Nah, ketika genetiknya itu faktor genetik ini timbul, kemudian maka si anxiety disorder pada kelompok tertentu itu akan timbul ya. Nah, di penelitian ini itu akan dikelompokkan sebenarnya. Itu akan kecenderungan mana sih kelompok-kelompok dari anxiety disorder ini yang bisa timbul secara bersama. Nah, kemudian ada agregasi keluarga pada anxiety disorder. Jadi ini mengelompokkan pada keluarga biasa dia mengelompokkan sifat dari keluarga. Nah, ini fenotype saja. Nah, jadi di sini genetiknya itu berdasarkan fenotype saja, tidak secara molekuler seperti itu. Jadi dia hanya perilaku yang tampak. Jadi dia diinterview berdasarkan sifat-sifat yang tampak di keluarga. Nah, di sini di agregasi keluarga tadi, dia itu bisa mengalami suatu pengalaman tertentu di lingkungan tertentu yang bersama itu bisa menimbulkan anxiety tadi. Nah, di sini akan juga dibahas juga. Jadi nanti akan dipisahkan antara yang keluarga yang share atau bersama di dalam keluarga itu dan juga lingkungan yang dia mengalami sendiri. Nah, untuk untuk lebih spesifik lagi dia akan menggunakan twin pada studi orang kembar. Jadi kan memang studi orang kembar kan cenderung untuk mirip ya, sama ya. Jadi di sini akan dicobakan orang kembar, bukan dicoba sih sebenarnya, lebih ke arah dilihat sifat dan perilaku dari orang kembar ini untuk menyimpulkan bahwa dia ada kecenderungan itu tadi yang anxiety disorder tadi pada kembar ini tadi. Nanti akan saya jelaskan gimana metodenya nanti pas pada saat metode. Nah, pada studi kembar ini sendiri ditemukan faktor genetik dan lingkungan umum di seluruh gangguan anxiety dia ada. Jadi semua gangguan anxiety dia punya faktor genetik dan lingkungan umum antara dua kembar itu tadi. Kemudian lingkungan atau environment itu pengalaman peristiwa dari hidup penuh tekanan bersama dengan anggota keluarga lain atau unik. Secara etiologi berhubungan ke perkembangan gangguan anxiety, namun efeknya tidak spesifik. Dalam artian, kenapa tidak spesifik? Karena dia bisa menimbulkan si lingkungan keluarga atau genetik dari keluarga itu bisa menimbulkan semua anxiety ini tadi. Oke, aku agak muter-muter karena agak sedikit capek. Lanjut ya. Jadi pertanyaan yang akan ditanyakan di situ adalah how similar is the pattern of genetic and environmental risk factor across the anxiety disorder in men and women ya. Jadi akan dilihat ya pada wanita dan laki-laki itu gimana genetik dan environmental risk tadi, resiko faktor risk ini tadi, apakah ada perbedaan di antara perempuan dan wanita, dan juga mau dilihat dia apakah faktor bersama tadi itu bisa dilihat, bisa diidentifikasi untuk menjelaskan fenotip dari hubungan fenotip tadi, comorbidity tadi di macam-macam anxiety disorder tadi. Kemudian jika ada risiko bersama, nah bagaimana strukturnya gitu, bentuknya kayak gimana, jadi hubungannya antar disorder itu gimana. Kemudian dilihat juga bagaimana yang disorder spesifik itu dalam artian dia bagaimana perannya yang spesifik ini terhadap si misalnya tadi agorafobia itu, ataukah ada
peran apakah si yang share tadi yang common yang semuanya bisa terpengaruh itu ada hubungan tidak seperti itu. Dan berapa bobot dari yang common yang ya semua bisa mempengaruhi semua anxiety disorder tadi sama dengan yang spesifik dilihat juga. Nanti akan ada strukturnya itu, makanya nanti akan ditunjukkan ada strukturnya itu. Nah, untuk sampelnya sendiri itu ada diambil populasi dari Virginia Adult Twin Study of Psychiatric and Substance Use Disorder. Jadi dia tuh sudah mengambil data yang sudah ada sebenarnya. Data yang udah orang wawancara tadi. Dan yang diwawancara itu adalah twin, orang kembar antara perempuan dan juga laki-laki dan lelaki. Itu jumlah total semuanya itu ada 5.000. Luar biasa, ini data yang dikumpulkan dari tahun 1970-an kalau nggak salah, saya lupa. Masalah dari tahun segitu. Jadi rata-rata umurnya itu 38 tahunan orang itu diwawancara. Nah, data itu dianalisis tahun 2005. Itu sudah lama, lumayan lama. Tapi tetap fiable dalam hal ini karena datanya itu dijelaskan juga di jurnal ini bahwa si partisipan itu dia dia partisipasinya itu, rate partisipasinya itu 90%. Jadi artinya dia tuh antusias untuk menjelaskan itu, untuk memberikan informasi, dan juga dia juga rela ditanyakan seperti itu. Dan dia membalas interview itu sendiri. Karena ada juga yang tidak mau di-interview lagi, katanya ada beberapa wave. Dan interviewernya itu dari orang yang master dan bachelor di bidang cover. Nah, juga CV-nya itu kan oleh kombinasi dari pertanyaan tadi, fotograf itu dalam artian dia mungkin foto-foto atau sejarah dan sebagainya, kemudian DNA analisis. Kemudian fobia itu dia dan anxiety tadi diagnosis menggunakan DSM-3 kriterianya. Jadi dia pada saat interview dia akan juga dilihat pengalaman-pengalamannya itu dan akan dicatat bahwa dia itu mengalami disorder ini atau fobia tersebut. Kemudian nah ini metodenya itu agak sebenarnya ini saya sederhanakan aja, sebenarnya dia rumit. Dia tuh jadi ketika itu modelnya sendiri, dia yang model yang akan dia gunakan untuk menjelaskan kelompok itu sendiri, dia lakukan penyesuaian atau fit bagaimana sih yang bagusnya seperti modelnya itu. Jadi ya data yang sudah ada, kemudian dia bentuk, dia kelompokkan dulu menjadi ada pathway model content itu ada dua genetik common, kemudian ada 2 shared environmental common dan 2 unique environmental common. Apakah ada pengelompokan di sini? Dia lihat dikotomi saja, jadi nggak banyak. Nah, ini lucunya dia tuh jelaskan juga ini keterbatasan kami karena komputer kami nggak cukup gitu loh. Mungkin sekarang bisa kali ya. Karena dia untuk menjelaskan 2 genetik common dikotomi aja itu susah. Karena di genetik juga ada itu, dia menggunakan karakter untuk menjelaskan filogenetik yang gimana hubungan dia sejarah itu sendiri. Dia itu harus menggunakan komputer yang canggih lah, walaupun sekarang ada Core i9 lah sebagainya, ternyata kadang masih ngadat gitu. Nah, itu menggunakan fit model itu masih mulai melihat kemiripan, sebanyak mungkin kemiripan dari si gejala faktor yang mengelompokkan. Kalau nggak tahu langsung tanya nggak apa-apa ya. Nah, di sini dia bisa dilihat ini lifetime prevalence, bisa dilihat bahwa wanita dan laki-laki itu wanita itu lebih banyak mengalami si anxiety disorder ini sampai 2 kali lipat, bukan hampir lagi, itu sudah ada yang 2 kali lipat lebih. Walaupun prevalensi itu maksudnya dari data yang ada, orang itu individu sekitar 25% itu individu itu mengalami ini gitu loh maksudnya. Nah, di sini di lifetime prevalence itu woman itu hampir 2 kali semuanya, fobia ataupun agorafobia, panic disorder atau PAD. Nah, kemudian di sini juga dilihat bahwa ini dilihat juga interaksi antara si GAD dan GAD panik agorafobia itu dengan samanya itu dilihat. Jadi ini tetra correlation, jadi dilihat ya interaksi antara yaitu apakah signifikan atau tidak ketika dilihat ketika ini ada, apakah dia ini juga ada gitu. Dalam artian di sini signifikan dia. Nah, di sini yang signifikan itu rata-rata agorafobia dengan
anxiety disorder yang lain. Nah, yang paling tidak signifikan itu adalah pada animal phobia dengan panic disorder, dia tidak berhubungan. Mungkin ada yang lebih bisa menjelaskan, mungkin bisa ini, kan ini diskusi. Nah, ini dia mencoba untuk mengkonstruksi model itu tadi, model yang baik itu seperti apa. Jadi dia mencoba untuk menggunakan apa ini istilahnya tuh, dia mencoba-coba semuanya gitu. Jadi mana yang paling baik? Nah, dia menggunakan, gampangnya dia menggunakan AI chain sendiri, Akia, untuk mendapatkan betting model apa ya tadi? Orang Jepang yang menggunakan yang menemukannya. Ini model statistik untuk menentukan model apa yang paling baik gitu. Jadi dia nilai paling rendah adalah yang terbaik. Nah, di sini dia ngambil model nomor 2 saja dan nomor 6B karena ini dia menghasilkan nilai paling rendah. Ini minus ya, jadi dia paling tinggi di sini kelihatannya. Nah, dia untuk yang model 2 itu hanya untuk menjelaskan hubungan antara wanita dan laki-laki itu bagaimana genetical risk-nya tadi dan juga environmental risk-nya tadi. Nah, ini kan lihat chi-square ini delta itu untuk melihat itu tadi hubungan yang wanita dan laki-laki tadi bagaimana. Jadi diperbandingkan. Memang tidak kelihatan ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan, tapi sebenarnya di balik ini ada banyak proses bahwa itu ada diperbandingkan. Nah, hasilnya seperti ini. Dia mengambil ini yang model nomor 2 tadi. Jadi dia di full model. Ini gimana ya? Dia melihatnya itu yang ini tuh genetik. Ini ketutupan. Ini yang genetik risk. Ini yang shared, yang environmental shared, yang jadi lingkungan yang berbagi, yang semua di keluarga itu mengalami. Kemudian yang E ini yang unik, yang individu itu sendiri. Nah, di sini jadi di sini tidak dilihat dulu ininya bagaimana hubungannya. Tapi di sini dilihat bahwa semuanya itu tidak signifikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi si environmental yang unik ataupun yang shared atau yang bersama dan genetik itu walaupun tadi prevalensinya paling tinggi perempuan, tapi dia tetap faktor itu bersifat sama untuk laki-laki dan perempuan, jadi tidak signifikan dia. Nah, ini aku jelaskan sedikit ya, ini kenapa bentuknya kayak ini. Mungkin ada yang bingung ya, sebenarnya juga bingung tuh yang di atas ini apa maksudnya. Nah, ini jadi si satu aja dulu ya. Yang ini genetical risk, jadi dia dikotomi saja, dia hanya mengambil 2. Ini set ya, jadi bukan genetik sebenarnya, ini hanya set saja, di model saja. Nah, itu dia mempengaruhi dari ini berapa poinnya, berapa bobotnya. Dia 0,29, 0,3, 0,0, bahkan tidak sama sekali seperti ini. Yang set kedua itu pengaruhnya berapa ke sini, berapa ke sini. Nah, ini yang spesifik. Ini yang GAD saja, yang genetik itu mempengaruhi si GAD saja. Ini bobotnya 0,13, 0,00, 0,43. Nah, itu berlaku dengan seperti ini untuk yang si shared ataupun yang spesifik, unik. Nah, ini yang best fitting modelnya tadi. Best fitting model itu dalam artian inilah yang paling mendekati keadaan sebenarnya maksudnya. Jadi dia itu yang paling apa ya? Kalau biasanya di statistik itu data itu biasanya dia diuji dulu apakah dia tuh layak untuk diuji statistik gitu. Ada uji kelayakannya itu. Mungkin ada uji kenormalan, uji sebagainya. Nah, ini untuk di model kayak gini juga ada seperti itu. Nah, di sini dia yang yang si genetik yang pertama itu dia banyak mempengaruhi di GAD, panic disorder dan agorafobia. Dan yang di social phobia ini dia intermediate lah, 50-50. Nah, yang A2 itu lebih banyak dia bobotnya ke animal phobia ataupun situational phobia. Sehingga jadi bisa di sini dia menyimpulkan bahwa ada pengelompokan genetik ini dia mempengaruhi dia berasosiasi nih GAD, panik dan agorafobia dan social phobia ini. Tapi social phobia itu dia bisa ke sini karena bobotnya lumayan dekat ke sini dan lumayan dekat ke yang satu yang kedua. Jadi pengelompokannya itu jadi GAD, panik disorder sama agorafobia. Dan juga yang kedua itu adalah animal phobia dan situational phobia. Tapi ini lebih karena dia bobotnya lebih besar ke A1, jadi kecenderungan dia untuk ke yang ke sini.
Nah, kemudian untuk yang spesifik, dia punya genetical yang agorafobia spesifik genetic factor. Jadi dia besar juga bobotnya yang spesifik ini. Dia hanya mempengaruhi genetik ini untuk mempengaruhi agorafobia saja. Ini yang dilihat dia bahwa itu ada benarnya. Ini masih dataset ya, jadi model saja. Bukan berarti ini ada yang di molekuler itu yang kita lihat itu kode-kode dan sebagainya, bukan seperti itu. Ini hanya model berdasarkan fenotype. Jadi sama kayak ini loh, kayak apa? Kalau kayak kita lihat kacang kering, kayak keriting, kalau kita dulu belajar Mendel itu yang bulat. Nah, itu pengelompokan fenotype seperti itu saja. Padahal di dalamnya kan ada juga entah berapa gen yang berperan di situ. Jadi ini pengelompokan saja. Nah, untuk yang lingkungan itu semuanya hanya satu ini saja, hanya yang shared. Jadi hanya satu kelompok saja. Jadi semuanya itu sama rata gitu. Jadi semua itu mendapatkan bobot dari si C1 ini rata-rata. Dan yang environmental juga seperti itu. Nah, yang environmental yang unik, yang dia mengalami sendiri. Nah, yang uniknya di sini dia juga ada yang di unique environmental risk factor ini juga dia yang spesifik si mempengaruhi GAD itu juga ada Pak. Setiap yang panik juga ada, yang agorafobia juga ada, social phobia juga ada, animal phobia juga ada, dan situational phobia juga ada. Berarti dia apa ya? Jadi ada keadaan umum yang unik yang dia mengalami sendiri itu yang bisa generalize anxiety disorder sendiri bisa timbul karena lingkungan itu sendiri. Bisa jadi ada juga lingkungan sendiri yang mempengaruhi semuanya gitu loh maksudnya. Paham nggak ada? Jadi maksudnya ada kondisi tertentu itu dia hanya mempengaruhi si GAD itu sendiri. Ini pengalaman pribadi ya. Ini dalam konteks dia pengalaman pribadi. Aku lebih gampang ngomong bukan unik lah, pengalaman pribadi si orang ini. Ada juga yang pengalaman yang semua orang mengalami itu. Maksudnya ada pengalaman pribadi, tapi semua anxiety disorder ini bisa timbul gitu. Nah, ada yang cuma si GAD sendiri, lingkungan pengalaman pribadi itu, ada juga yang semuanya timbul. Paham ya? Aku nanya biar ini aja, biar sedikit interaksi. Takutnya nggak paham. Aku sebenarnya mencoba menjelaskan. Saya tahu ada yang bisa menjelaskan lebih baik. So far so good. Ya, sampai sini aku masih bisa menjelaskan. Mungkin ada yang mau menyelang apa? Nah, di sini dilihat juga dia proporsinya tadi di sini. Nah, di sini kan terlihat dia ada pengelompokan di common A itu dia di sini angkanya yang besar, ini 20, 0,20, 0,27, 0,2 ini dia menjadi satu kelompok. Nah, yang di common A ini dia yang animal phobia dan situational phobia itu dia mengelompok. Nah, untuk spesifik agorafobia dia punya sendiri di sini. Kemudian yang lingkungan yang shared environmental factor atau twin-nya juga mengalami, maksudnya dia sama-sama mengalami lingkungan itu di sini tidak begitu banyak terlihat. Nah, yang pengalaman pribadi itu juga tidak apa ya, tidak banyak perbedaan kecuali di agorafobia ini. Untuk yang semuanya terpengaruh itu agorafobia ini paling berbeda sendiri. Memang dibahas di sini dia berbeda sendiri. Nah, jadi kesimpulannya dari yang panjang-panjang tadi, anxiety disorder yang genetic and environmental risk factor untuk anxiety disorder itu antara laki dan perempuan itu tidak berbeda jauh. Tetapi prevalensi atau kejadiannya itu lebih banyak pada perempuan 2 kali lipat. Alasannya kenapa saya tidak tahu, karena itu dia tidak menjelaskan itu di. Kemudian tadi terbentuk 2 kelompok untuk genetic factor, itu ada yang GAD, panic anxiety, dan agorafobia. Dan yang kedua itu adalah specific phobia. Nah, di social phobia itu sendiri dia ada di tengah-tengah. Kemudian jadi asosiasi dari semuanya itu yang banyak tadi itu sebenarnya bisa dijelaskan
dengan unique environmental factor atau pengalaman pribadi. Sebenarnya lebih banyak semuanya itu yang disorder tadi. Jadi untuk kesimpulan semuanya, anxiety disorder itu lebih banyak dipengaruhi oleh, kalau untuk lingkungan itu lingkungan pribadi ketimbang lingkungan yang bersama-sama. Kemudian ya tadi itu modelnya tadi untuk menjawab pertanyaan saja, ini yang di atas ini untuk menjawab pertanyaan tadi, ya itu strukturnya seperti tadi yang hanya terbentuk 2 genetic factor risk dan 1 shared environmental environmental factor, kemudian unique environmental factor dan shared common shared environmental factor. Kemudian jadi intinya untuk semuanya ini sebenarnya sama aja semuanya. Jadi inti dari semuanya itu, jadi setiap orang itu punya gen itu, bisa jadi dia punya gen untuk besar kemungkinan untuk terkena anxiety disorder pada klaster tertentu seperti tadi dibagi tadi. Nah, tetapi lingkungan itu meningkatkan kemungkinan itu timbul. Dalam hal ini dia pengalaman pribadi lebih banyak. Nah, jadi bisa dilihat juga di sini tuh bisa apa ya? Ketika itu bersamaan, kemungkinan itu lebih kecil. Jadi curhat itu penting juga dalam hal ini kesimpulannya. Untuk menurunkan pengalaman itu dari pribadi unik sendiri itu menjadi share. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan selanjutnya, mohon disampaikan sekarang. Oke, thank you Mas Ibam. Walaupun ini sih ya, walaupun agak membingungkan, aku yang bukan background biologi, menurutku cukup pusing sih yang lihat yang bahkan itu. Tapi secara sekilas agak paham sih, ternyata untuk menjelaskan fenomena itu biologi menggunakan pemodelan ya dalam hal mengkategorisasi apa yang tidak dicari. Kayak tadi tuh ada common, ada shared, sama ada unique. Menurutku sebenarnya nggak dalam satu hal nggak berbeda juga sih ya sama ilmu sosial, karena ilmu sosial cuma kalau dia pakai numerik dia memang pakai pemodelan juga, cuma yang antropologis lebih kayak kategorisasi doang sih, kita nggak pakai pemodelan. Bagus, maksudnya tetap bisa nyaut sih Mas buat memahami itu. Oke, thank you. Maaf, soalnya aku ngejar waktu tadi, bisa nggak 15 menit gitu. Oke. Takut juga nggak paham gitu ya. Ya intinya kayak gitu, dia ada dikotomi dalam hal ini, di penelitian itu dia di model ini ada dikotomi. Tapi aku ada pertanyaan sih, tapi nanti aja. Aku tertarik sama si agoraphobia, tapi biarkan si Bella menjelaskan dulu nih presentasinya. Oke, thank you Mas Ibam. Iya. Yuk, selanjutnya saya persilahkan buat Bella untuk menyampaikan presentasinya. Oke, iya Mbak. Oke. Berarti nanti tanya jawabnya di belakang ya Mbak. Soalnya aku juga mau ada yang mau ditanyain sama Mbak. Bentar, tadi aku udah minta tolong Gina sih, buat Gina bisa minta tolong ini Gin presentasi. Aku stop share. Nah. Oke. Muncul ya. Sudah, thank you. Di ini kali ya, di model view Gin. Gin, oh nah, sudah. Silahkan Bella, monggo. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mungkin perkenalan dulu ya. Jadi saya Clarissa Bella, kebetulan satu alumnus dengan Mas Ibam dari biologi juga background-nya. Nah, tadi kita kan sudah diskusi mengenai tentang genetik sama environmental risk ya, terkait bagaimana sih prevalensinya dan semacamnya. Dan yang dari saya tangkap itu adalah bahwa lingkungan itu juga merupakan sumber dari rangsangan yang dapat membuat seseorang menjadi anxious. Itu adalah satu poin yang mungkin bisa menjembatani antara presentasi dari Mas Ibam dan presentasi saya, seperti itu. Nah,
sekarang ini sebenarnya agak cooling down ya. Aku nggak akan ngasih terlalu banyak data kayak yang di tempatnya Mas Bang tadi. Cuma mungkin ini aku pengen minta interaksinya dari teman-teman juga gitu. Nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, aku mau tanya dulu nih. Mungkin siapapun juga boleh jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau kita melihat pemandangan alam, itu kita ngerasa lebih tenang nggak? Jawaban spontannya pasti kita bilang, ya kan? Kok bisa? Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kita menjawab. Tapi kita selalu bilang, ya, iya kan? Iya, exactly. Iya, ini on mic aja semua nggak apa-apa. Ini kita sharing-sharing aja gitu. Karena ini modelnya saya nggak review satu paper, tapi mengambil beberapa data primer dari beberapa paper, nanti kita bisa sama-sama menyimpulkan kira-kira apa yang bisa kita dapetin. Oke, next, Mbak. Ya, ini aku ada 3 gambar nih. Gambar atas, tengah, sama bawah. Nah, di situ ada pertanyaan, apa yang dapat kita lihat? Kira-kira gambar atas, kita bisa lihat apa? Buah, jeruk. Buah. Nggak tahu ya itu jeruk apa bukan ya. Intinya buah, oke. Tomat. Kalau gambar kedua, ya buah, oke. Nggak apa-apa, ini bukan benar salah. Kesimpulannya bukan di benar dan salahnya. Buah, betul. Ya, betul apa enggak ya, nggak tahu ya. Nah, untuk yang kedua, gambar kedua. Monyet. Monyet, ya. Monyet. Kalau yang gambar ketiga? Harimau. Macan. Dan harimau, tergantung bahasa daerah masing-masing ya. Bisa macan, bisa harimau. Oke, next slide, Mbak. Nah, sekarang pertanyaannya ganti. Apa yang dapat kita bedakan? Gambar pertama, kita bisa membedakan apa? Ada warnanya. Ada warnanya, oke. Kalau objeknya yang bisa kita bedakan apa? Daun. Buahnya. Itu lemon nggak sih? Background, ya kan? Objek dengan background. Kita bisa membedakan itu, ya kan? Nah, kalau yang gambar kedua juga sama ya. Kita masih melihat monyet, tapi di sini kita sudah bisa membedakan, oh monyetnya itu ada di depan background, ya kan? Enggak di belakang background gitu loh. Nah, kemudian gambar berikutnya, macan. Sebenarnya kita tahu itu macan, cuma kalau dari segi komposisi warna kita nggak tahu sebenarnya itu ada bedanya apa enggak, ya kan? Karena di sini sama-sama yellowish green seperti itu. Nah, next slide, Mbak. Nah, pertanyaannya ganti lagi. Apa yang dapat kita fokuskan? Kalau gambar pertama, buah. Merah. Ya, yang warna merah. Iya kan? Buah ada yang kuning, ada yang merah. Udah nggak cuma sekedar buah sama background lagi, tapi kita bahkan sudah bisa mengidentifikasi itu sifatnya bagaimana, seperti itu. Terus yang bawahnya kita bisa melihat, oh monyetnya ternyata nggak cuma monyet kuning gitu kan, tapi dia monyetnya warnanya oranye, mukanya warnanya hitam, dan kemudian di gambar ketiga, di sini kita baru bisa membedakan background dan si macan, ya kan? Jadi di sini ada 3 simulasi penglihatan yang dapat kita nanti ambil kesimpulan. Nah, next. Nah, sebenarnya dari tadi kita sedang membicarakan apa sih? Dari penelitian dari Calvajo ini tuh sebetulnya kita sedang melihat simulasi dari 3 jenis penglihatan. Nah, yang hitam putih itu monokromatik, artinya kita cuma bisa lihat hitam, grey, 50 shades of grey gitu ya. Kita kayak gitu. Nah, terus yang tengah itu adalah dikromatik, artinya at least kita bisa membedakan 2 shades warna yang bukan monokromatik seperti yang ada di sebelahnya gitu. Entah menjadi lebih kuning atau lebih hijau atau nanti lebih merah, itu nanti tergantung hewannya. Gitu kan, ada yang dia dikromatik tapi warnanya merah, ada yang dikromatik tapi warnanya hijau dan sebagainya gitu. Nah, yang paling kiri ini adalah penglihatan yang sifatnya trikromatik. Artinya di sini kita sudah memiliki perangkat yang komplit. Kayak kalau kita punya kamera itu udah kayak HD gitu ya, dia udah bisa menangkap beragam warna, bukan kayak kamera jadul yang cuma bisa menangkap 2 warna, misalkan kayak gitu. Karena mata kita di sini kita sudah punya 3 jenis sel, red, green, sama blue, RGB, mungkin agak familiar kalau di desain, itu juga ada di mata kita juga, dan gabungan itu akan menghasilkan
hue atau warna yang seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Nah, sebenarnya kita kembali ke judulnya, untuk apa kita dapat melihat dengan cara demikian, dan nanti apa kaitannya dengan anxiety gitu kan, sebagai sumber impuls atau sumber rangsangan tadi. Nah, di sini kita tahu ada buah, ada monyet, dan ada harimau ya. Di sini kebetulan papernya ini mengangkat soal primata, kita primata, monyet juga primata. Nah, buah berarti kan di sini fungsinya dengan kita bisa melihat demikian, kita dapat membedakan sumber makanan, ya kan? Kita nggak akan salah jamur beracun sama jamur nggak beracun seperti itu, karena kita tahu warnanya seperti apa. Nah, kemudian dinamika sosial. Nah, contohnya kalau di hewan membedakan antara jantan sama betina, membedakan anggota kelompoknya. Dengan visual yang lebih baik kan kita bisa menjadi mengenali lingkungan dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah deteksi ancaman. Nah, inilah yang mungkin nanti masuk ke anxiety ya. Jadi di sini kita juga bisa gitu loh mendeteksi ancaman gitu. Nah, di sini contohnya harimau, karena kalau primata hewan kan pasti alert sama pemangsa gitu kan, predator seperti itu. Karena default ekosistemnya mereka demikian gitu kan. Nah, ketiga faktor ini akan meningkatkan respon yang namanya alertness di hewan gitu loh, kesiagaan seperti itu. Ini kita belum masuk ke anxiety ya, cuma di sini kita tahu bahwa menjadi lebih siaga itu merupakan satu komponen dari kecemasan. Di sini kita enggak ada di resting state. Di sini kita ada di atas resting state dan kita tidak, sebenarnya belum panik ya, belum panik, tapi cemas tuh kayak kita masih kayak aku harus ngapain? Aku harus bagaimana gitu kan, kita kayak in the middle seperti itu. Dan kalau dari sharing dari Dr. Ryu di beberapa waktu yang lalu, dulu juga beliau mengatakan bahwa sebenarnya kita tuh membutuhkan gitu loh untuk merasa cemas, karena dengan ada alertness ini, di sini kita bisa mengenali makanan, mengenali sesama jenis, lawan jenis, mengenali ancaman, sehingga kita menjadi siaga terhadap kebutuhan dari kehidupan kita seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya alertness itu sebenarnya bermanfaat untuk kita untuk apa? Survival dan adaptivity. Untuk kita menjadi selamat, dan nggak cuma selamat aja, tapi selamat dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Kan sebenarnya itu. Nah, tetapi di sini alertness ini sebenarnya pengaruhnya ke diri kita tuh sebenarnya apa sih? Nah, yang jelas indera kita akan lebih dituntut untuk fokus, ya kan? Kayak tadi kita ada 3 warna gitu kan. Kalau cuma hitam putih kan kita, oh ya udah. Tapi kalau ada satu warna yang kontras dibandingkan background-nya, kita akan kayak, apa itu? Gitu kan? Kayak apa sih? Seleng-seleng baju merah jangan sampai lolos gitu kan. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Karena itu tuh menarik gitu kan. Itu membuat kita untuk selalu siaga. Nah, kemudian selain lebih fokus, jelas kita akan memakai lebih banyak energi. Makanya biasanya mungkin teman-teman kita yang mengalami anxiety disorder, kenapa mereka mengalami sebuah kelelahan seperti itu? Karena mereka dituntut untuk wasting energy untuk alert secara terus-menerus seperti itu. Mungkin sumber rangsangannya tuh mungkin biasa untuk kita yang tidak memiliki itu, tapi bagi mereka itu merupakan sesuatu yang bisa terelakkan seperti itu. Karena fokus kayak kita kalau belajar 6 jam boleh lah ya, habis itu bisa pulih lagi. Kalau 24 jam kita fokus gitu kan juga kita pasti akan breaking down sendiri gitu lah. Seperti itu. Next slide, Mbak. Nah, kemudian di sini ada sebuah percobaan tentang reaktivitas kardiovaskuler. Jadi benar nggak sih kalau itu benar-benar merubah metabolisme kita seperti itu? Tentang bagaimana visual color di environment itu bekerja di kita. Gitu. Nah, sini ada percobaan dari Vicky dan Jet. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Kita disuruh berjalan di sebuah lingkungan yang memiliki nuansa warna tertentu. Di sini bisa kita lihat perlakuannya ada green, ada red, dan ada white. Jadi bayangin teman-teman berjalan di sebuah lorong atau ruangan yang dia memiliki hue tertentu dengan warna seperti yang ada di situ. Nah, ternyata mengapa berjalan itu dipakai sebagai sebuah aktivitas yang diuji? Karena saat berjalan manusia lebih mudah terdistraksi atau melakukan rekognisi lingkungan dibandingkan kalau lagi berlari atau lagi dalam suatu kendaraan dan sebagainya. Kalau kita jalan, kita bisa lihat kiri, kanan, dan sebagainya. Nah, kemudian
pada saat berjalan ternyata hasilnya laju detak jantung kurang reaktif pada lingkungan yang berwarna hijau. Artinya probandusnya itu lebih tenang. Probandus itu adalah manusia yang dijadikan uji mungkin di penelitian-penelitian klinis seperti itu. Nah, kemudian di sini sehingga dapat disimpulkan bahwa warna hijau itu dinilai tidak menuntut, tidak menantang, dan lebih menenangkan. Maksudnya gimana kok tidak menuntut, tidak menantang? Maksudnya itu adalah karena detak jantungnya rendah, berarti kan suplai darah ke seluruh tubuh kan tidak se ekstrim kalau kita lagi deg-degan, ya kan? Ya kan? Berarti kan di situ sebenarnya kan kita sedang mengkonservasi energi kita. Ya kan? Nah, berarti kan di situ sebenarnya kita nggak terlalu fokus, ya nggak? Kita lagi relax gitu kan, kita nggak yang fokus gitu kan. Kalau fokus kan kita kayak siap gitu. Nah, berdasarkan percobaan dari trikomatik, dikomatik tadi, padahal harusnya warna itu bisa membuat kita fokus. Nah, ini ternyata kenapa kok hijau itu malah membuat kita menjadi lebih tenang seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah sebuah kesimpulan dari paper yang ada di sini bahwa green environment itu membuat kita tidak terlalu siaga, less alertness kayak gitu. Nah, ini baru satu penelitian. Bisa next, Mbak? Nah, ini ada penelitian lagi, ini ada angka ya. Jadi di sini tentang mood dan gangguan versus warna lingkungan lagi. Nah, di sini ada skala juga, POMS, Profile of Mood Scales. Jadi ada orang disuruh bersepeda sekarang. Disuruh bersepeda di sana, dalam suatu ruangan atau lorong, tetapi di sini tidak pakai nuansa lingkungan, tapi disuruh melihat video. Nah, videonya itu adalah video lingkungan yang berwarna hijau, video lingkungan yang berwarna red, merah, dan video yang warnanya grey, abu-abu. Nah, apabila dilihat di hasilnya di sini, kita fokus di min-nya saja ya. Nah, pada percobaan aktivitas bersepeda dengan diputar video lingkungan dengan nuansa warna berbeda, ternyata lingkungan hijau, aspek usaha yang dikeluarkan atau exertion, kemudian total gangguan mood atau mood disturbance dengan masing-masing subskalanya itu punya nilai yang rendah, sedangkan pada vigor atau ketahanan itu memiliki nilai tertinggi. Nah, di sini vigor ini termasuk dalam kalau tidak salah di sini masuknya di mood disturbance-nya, tapi di sini vigor ini kan ketahanan ya, jadi mungkin bisa diartikan sebagai dua hal ya. Jadi kayak cara kita untuk lebih bisa mempertahankan kondisi mental kita, gitu loh. Apa ya? Mungkin kalau bahasa Inggrisnya tuh contented mungkin ya. Jadi lebih apa ya, contented tuh gimana ya bahasa Indonesia ya? Pokoknya dia lebih chill gitulah ya maksudnya. Dia lebih steady, lebih stoic gitulah istilahnya. Nah, meskipun di sini juga mungkin termasuk salah satu gangguan juga, misalkan kita kayak nahan sesuatu atau bagaimana gitu. Nah, di sini ternyata memang hijau itu memang lebih rendah nilainya seperti itu dari segi mood. Ya, nah berarti di sini clean environment itu dapat mendukung mood state yang lebih baik gitulah. Lebih baik di sini maksudnya adalah menuju yang tidak terganggu ya. Di sini saya tidak akan mengklaim apakah lebih tidak anxious atau lebih tidak depression, tapi intinya di sini lebih tidak terganggu. Entah nanti konteksnya mau bagaimana gitu. Karena kan ini lebih mengerucut ke gangguan kan, bukan ke kayak suatu penyakit tertentu seperti itu. Nah, menariknya di sini adalah kalau kita lihat tadi ada detak jantung ya. Kalau misalkan ini kan pakai kuesioner ya, jadi kan kita masih bisa memilih nih, aku merasa apa sih gitu. Kemudian di skala, di scoring. Nah, kalau yang penelitian tadi kan menggunakan detak jantung ya, yang mana kan kita tidak bisa mengontrol. Kita tidak bisa menyuruh jantung kita jangan deg-degan. Kan nggak bisa juga kan? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol secara sadar. Sarafnya itu berbeda dengan saraf yang digunakan di tangan secara motorik seperti itu. Itu kayak kita
kok kita bisa tiba-tiba mengeluarkan air liur kalau lapar gitu. Kita kenapa kok bisa kok jantung kita tetap berdetak bahkan ketika kita tidur, misalkan gitulah, paling simpel, ketika kita tidur kan kita tidak die gitu kan, badan kita kan juga masih berfungsi gitu, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa ternyata badan kita tuh bahkan tahu bahwa lingkungan itu bisa direspon seperti apa oleh badan kita tanpa kita menyuruhnya gitu loh, anehnya tuh. Jadi kayak seakan-akan ketika kita tiba-tiba jebret evolusi jadi Homo sapien tuh kita tuh udah dikasih bekal untuk kalau nanti ada buah warna merah itu nanti artinya matang ya misalkan kayak gitu. Tapi kan tahu matang enak enggaknya itu kan dari experience ya, kayak tadi yang dibilang oleh Mas Ibam juga kan, kalau salah satunya juga impulse dari luar itu merupakan personal experience gitu kan. Tapi kan untuk bisa kita fokus pada warna tertentu itu kan bukan kita yang atur gitu loh, itu udah ada di DNA kita. Jadi ajaibnya tuh di situ, dan mungkin tetap butuh penelitian lebih lanjut juga untuk bisa benar-benar mengetahui kenapa kok pattern-nya itu bisa demikian gitu. Karena kan ini kan lebih kayak menyimpulkan pendapat, kemudian melihat dari jejak evolusi, tapi kan butuh penelitian yang lebih lanjut juga. Next. Nah, ini slide terakhir ya. Jadi kemudian bagaimana dengan yang sekarang ini terjadi gitu loh, apa implikasinya gitu kan. Nah, ada sebuah hipotesis yang bernama hipotesis biofilia. Ini diramalinya sekitar tahun bukan diramalin sih, tapi dirumusin sekitar tahun 1980-an apa ya. Jadi sudah cukup lama sebenarnya, yang menganggap bahwa manusia itu sebetulnya membutuhkan keterhubungan dengan alam untuk menjaga well-being-nya. Nah, yang uniknya adalah karena manusia memiliki kecenderungan yang innate untuk mencarinya. Ini yang unik. Artinya di sini mau kita nggak mau ke alam, mau kita merasa negatif dengan alam, tubuh kita tuh secara positif tuh ingin mencarinya. Hipotesisnya tuh merasa demikian. Seperti itu. Nah, kemudian muncullah yang disebut sebagai hipotesis biofilia tadi, bahwa kita tuh akan selalu membutuhkan alam. Kita harus selalu berhubungan dengan alam. Ini baru alam dulu ya, belum green environment gitu loh. Nah, dengan begitu kita menjadi lebih apa ya istilahnya, tercukupi kebutuhannya, dan ini nggak cuma sekedar makan minum ya, tapi kita sendiri sebagai apa ya istilahnya kalau di biologi mungkin anggota dari ekosistem itu sendiri gitu loh. Kita adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari alam itu. Dan dari biofilik hipotesis ini dari Kellert ya, penelitiannya Kellert, ternyata manusia itu bisa menjadikan adanya 9 perspektif tentang human nature relation. Di sini ada secara utilitarian, naturalistik, ekologistik, scientific, estetik, simbolik, humanistik, moralistik, dan dominionistik, sama satu lagi negatif. Nah, ini adalah relasi yang disimpulkan oleh si Kellert. Kalau yang utilitarian jelas ya, kita butuh makan, kita butuh serat gitu kan. Kita relasinya tuh seperti itu. Kalau naturalistik itu lebih ke wah pemandangannya. Oh, hutan itu seperti ini, tapi bukan estetik. Nah, bedanya dengan estetik itu adalah lebih ke desain. Aesthetically design dari alam. Oh, dia ternyata memiliki postur yang bagus, bentuk yang bagus. Jadi tidak cuma sekedar awing atau having this wonder apa ya pengakuman aja gitu, tapi kita benar-benar tahu aspek keindahannya. Kalau yang di estetik berdasarkan dia fungsinya seperti apa. Nah, kalau yang ekologistik sama saintifik jelas ya, kita memiliki relasi untuk ilmu pengetahuan. Terus kalau yang simbolistik contohnya misalkan mitologi gitu kan, kok bulan itu malam, terus kemudian matahari itu siang, terus kemudian kok pohon itu bentuknya kayak orang. Mungkin teman-teman kalau pernah lihat Harry Potter di film kedua itu kan yang pas di greenhouse terus nyabut tanaman yang bisa teriak itu, inget nggak tahu ya, ini generasi tahun berapa ini nonton Harry Potter nggak ya. Nah pokoknya itulah, itu kan nggak nonton Mbak, aku bilang ya nonton Mbak. Nonton kan? Nah nonton kan, ada yang nonton kan. Nah itu kan tahu ada tanaman. Tahu kan? Nah itu kan sebenarnya tanaman asli namanya mandragora. Jadi J.K. Rowling itu tuh ngambil dari tanaman asli yang memang bentuk
bentuk akarnya tuh kayak ginseng. Kalau ginseng tahu ya. Jadi kayak ada kakinya dua, ada tangannya. Terus tiba-tiba orang membuat sebuah mitologi kalau itu mungkin beneran orang yang dipendam atau mungkin tanamannya hidupnya seperti itu. Humanistik itu connection with sentient aspect. Jadi kayak bonding kita kepada alam. Bagaimana kita apa ya istilahnya, kalau yang humanistik sebenarnya aku agak nggak terlalu paham juga sih. Jadi kayak kita memanusiakan alam, gitulah intinya. Jadi kayak kita menganggap mereka dan saya itu adalah bukan suatu hal yang berbeda gitu loh. Aku juga harus berbuat baik terhadapmu karena kamu sudah berbuat baik padaku, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang moralistik jelas ethical responsibility, contohnya kita mungkin di Indonesia banyak suku biasanya kan punya hutan adat gitu kan, kita merasa bertanggung jawab atas warisan leluhur dan sebagainya. Nah, kemudian dominionistik ini desire to conquer, to control, to master. Jadi kalau misalkan ada sebuah lingkungan, wah aku ingin menguasai lingkungan itu. Dan yang terakhir adalah negativity, ya kita takut sama lingkungan gitu kan, takut sama adanya pohon yang rantingnya bagaimana, takut dengan ya berbagai macam lah gitu. Nah, kemudian dengan adanya peningkatan anxiety yang ada di abad ke-21 ini, mungkin sering banget ya kita melihat seperti itu, mungkin teman-teman mulai menyadari kalau banyak sekali penggunaan tanaman hias, landscaping style yang kayak yang ada di gambar sebelah kanan, sebelah kiri. Ini aku kasih contoh 2 coffee shop ya, ada A Cup of Tubular, ini sama-sama di Jogja, sama Spaga Flora. Nah, ini semuanya mengusung desain biofilik, di mana desain biofilik itu adalah dengan mengintegrasikan elemen-elemen alam untuk mencapai hipotesis biofilia itu tadi. Fungsinya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini kan ada orang, aku nggak tahu teman-teman bisa lihat atau nggak ya, di situ ada orang yang lagi laptopan. Terus kan biasanya kalau nggak laptopan disantai gitu kan. Nah, di sini karena dengan adanya lingkungan yang seperti itu, utamanya tanaman ya, kita bisa merasa lebih tenang seperti hasil-hasil penelitian tadi. Gitu. Terus kenapa Bapak itu fokus kan? Ya, memang kalau misalkan kita sedang mengerjakan sesuatu, memang kita harus fokus. Tapi dengan adanya lingkungan yang calming, kita bisa mereduksi distraksi sehingga kita menjadi bisa lebih mengkonservasi energi untuk sesuatu yang lebih worth it untuk dilakukan. Contohnya ya seperti baknya yang ada di tengah-tengah itu. Ya. Next. Ini sudah selesai. Bisa next slide, Mbak. Ya, ini adalah referensinya. Jadi saya tadi tidak menuliskan di awal. Ini adalah referensinya. Ada Eckers, Vicky, ada Calvarbo. Kesimpulannya masih sama ya. Jadi ternyata green environment itu bisa membantu kondisi kita lebih baik, dan ternyata memang betul bahwa environment itu memang sumber dari rangsangan-rangsangan yang membuat kita memiliki sikap-sikap yang tertentu berkaitan dengan alertness, kesiagaan, maupun calmness atau ketenangan. Itu aja mungkin, Mbak. Terima kasih. Oke, thank you Bella. Ini sebuah presentasi yang membuatku sepanjang diskusi berpikir banyak banget. Mungkin sebelum, entah ya, mungkin kalau misalnya aku yang bertanya kok kecenderungannya mendominasi. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, saya persilahkan dulu sebelum saya bertanya. Emang ada, sorry ya agak berisik karena memang ini sih lagi ada pembangunan di sekitaran sini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, monggo. Ada nggak nih ya? Mas Iba mau tanya apa gimana? Enggak. Aku standby. Gina? Mungkin aku tanya ke... belum ini. Belum ya? Kita kasih hak untuk ini dulu, audiens dulu. Oke, kalau gitu. Oke. Siapa? Enggak ada? Aku belum, Kak, masih mikir dulu. Oh, iya, Kin, aku nggak nyuruh loh, Kin. Soalnya kamu kayaknya tadi mau ngomong. Ini Mas Noer say hello atau mau bertanya, Mas? Ya, aku telat. Iya, emang kan selalu telat, Mas Noer. Ya. Tapi aku mengikuti yang terakhir itu, dan
aku malah berpikir memanusiakan lingkungan itu justru akan ada persoalan. Memanusiakan lingkungan atau memanusiakan alam. Kenapa manusia itu kok melulu GR gitu ya? Melulu GR dengan dia adalah center of universe gitu loh. Betul, Mas. Kok gitu. Manusia itu seolah-olah dia menjadi tujuan atas segala objek ini ada, terlepas diciptakan atau tidak gitu. Nah, memanusiakan, aku pun hari ini tuh merasa nggak tahu apakah karena aku nggak ngerti, tapi juga geli manakala banyak sekali hewan-hewan itu kemudian diperlakukan dengan pendekatan humanisme gitu. Jadi kita tidak ada personalisasi itu loh pada hewan-hewan, dikatroi, iya benar Mas. Dan sembarang kalir gitu. Kostumi. Iya gitu. Kupikir itu juga bagian dari memanusiakan lingkungan gitu. Kalau kita mau memperluas jangkauan lingkungan itu tidak hanya pohon gitu. Terus berarti memanusiakan lingkungan itu akan menempatkan perspektif manusia, menempatkan alam berdasarkan pada perspektif manusia. Kupikir ini hanya menggeser cara pandang, tetapi tidak mengubah. Menggeser cara pandang ya awalnya menjadikan alam itu sebagai sumber eksploitasi gitu ya, sumber-sumber eksploitasi, kemudian hanya menggeser gitu. Kemudian entah apapun tapi ujung-ujungnya adalah alam itu dibuat sembarang kalir untuk manusia itu ada. Kupikir kok jatuhnya kayak gitu juga gitu. Ya itulah ngoyoworoku. Makasih ya. Iya Mas, jadi untuk biofilik design ini lebih ke merangkum sih Mas. Jadi si Callard ini merangkum sebetulnya bagaimana sih relasi antara alam dan manusia itu ada gitu dari pengamatan-pengamatan yang dia lakukan. Jadi aku juga setuju sih Mas tentang yang dibilang tadi soal bahwa sebetulnya dengan apa ya istilahnya ya, dengan manusia berusaha untuk sebetulnya dia kayak merasa mengequalkan ya, equalize gitu ya. Tapi kan sebetulnya memang tidak sedemikian rupa seperti itu karena tetap mereka sudah memiliki sistem dalam hidup kita. Kitanya di sini mungkin karena kita diberikan intelligence atau diberikan entah apa yang diberikan kepada kita inilah ya, sehingga kita bisa berperspektif demikian terhadap alam seperti itu. Setuju sih Mas. Yang soal tadi. Mas Ibam ada tanggapan terkait dengan pernyataannya Mas Noel? Aku agak ini sih kalau istilah-istilah yang sifatnya apa ya, bisa jadi sifatnya bukan umum ya, jadi memanusiakan alam dan sebagainya, itu bisa jadi pernyataan yang sifatnya cuma suatu sebagainya gitu, cuma untuk mengubah sudut pandang, benar kata Mas Noertan. Ya walaupun faktanya kita eksploitasi juga nggak jelas nih. Kita membawa alam ke rumah kita, tapi di alam sendiri kita rusak. Ya itu tadi itu perspektif yang tidak bisa kita ya jadi cuma itu aja, cuma ajakan aja. Tapi di balik itu ya kita tanpa kita sadari, entah ada yang menyadari itu tidak, kita sadari itu tidak, kita memang butuh alam karena jasa ekosistem itu yang membuat kita hidup sampai sekarang. Tapi menurutku bagus Mas pernyataanmu bahwa kita membawa alam ke rumah, maksudnya kita menghadirkan keindahan alam di rumah, tapi ketika kita bicara soal alam yang ada di luar rumah, kita masih mengeksploitasi.
Yeah, that's a nice quote. Yeah, thank you, Mas. Nah, Itu jangan-jangan hanya Brang, jangan-jangan Abim itu malah udah IBAM itu udah cukup PK gitu ya untuk melihat jangan-jangan peka. PK bukan peka. Karek Mas. Cukup PK untuk bisa menemukan bahwa itu tuh bukan ajakan ekologis ya, tapi barangkali di balik itu tuh ada ajakan pasar. Aku nggak ngerti ya, ini cuma suudon aja aku. Tapi ngomong-ngomong soal ini sih, aku mau nge-share sedikit kan kalau di dunia ini kan lagi lagi ngehits yang namanya Green New Deal kan. Jadi kayak kesepakatan hijau yang baru lah intinya. Nah, tapi ternyata ketika kita bicara soal ongkos dari sistem Green New Deal yang lagi dibangun di level dunia, ternyata itu ujung-ujungnya mengeksploitasi alam. Kita bicara soal listrik, mobil listrik, Wes. Mobil listrik itu juga diproduksi dari litium yang itu membutuhkan pekerja yang banyak untuk untuk menambang, untuk membuat mesinnya, kurang lebih seperti itu. Jadi benar sih Mas, aku sepakat bahwa ada ajakan ekologis, tapi memang ada agenda pasar di balik itu semua. Tuh. Oke. Pertanyaan mungkin dariku ya, Gina atau Willis atau Wanda? Masa sambil dengar. Itu berarti Mas Ibam di situ, jangan tanya loh. Bercanda Mas. Oke. Mungkin pertanyaan ke dua-duanya deh. Sebelum ke pertanyaan yang lain ya. Aku ada beberapa pertanyaan sih, cuma gini. Tadi Bella sempat menyebut soal abad 21 yang kecenderungannya orang lebih anxious. Ya, itu aku sepakat. Tapi pertanyaanku gini, kalau hijau tadi dikatakan bahwa hijau itu meningkatkan membuat kita tidak lebih siaga, masih kita lebih tenang lah yang hijau. Nah, di mana abad 21 ini identik banget dengan relasi kita di digital, di mana ada semacam radiasi warna yang itu cukup kompleks kan dari si sistem layarnya sendiri, kemudian habis itu dari pola pergerakan ketika kita scrolling kurang lebih seperti itu. Nah, Bella atau Mas Ibam sendiri itu pernah nggak sih menyelami soal isu ini gitu loh, bagaimana yang namanya kayak coloring di sistem mobile atau kemudian di social media kayak gitu itu ternyata berpengaruh pada cara otak itu bekerja yang itu justru meningkatkan kesiagaan atau meningkatkan kecemasan kita gitu loh. Pernah nggak konsen ke situ? Thank you. Oh ya Mbak, aku nanggepin ya Mbak. Sebenarnya bukan dari penelitian sih, cuma mungkin Mbak Gabriela juga bisa googling. Jadi ada satu metode terapi kalau nggak salah berkembangnya di US itu pakai VR, virtual reality yang pakai kacamata kayak orang mau selam, ya kan. Nah itu kan di dalamnya kan di display ya entah apa yang mau di display di situ kan Mbak. Nah salah satunya itu juga jadi kayak dipasang sebuah video atau entah impuls visual apa yang diikuti dengan ya mungkin kayak tuntunan untuk tenang, biasalah kayak yang di terapi seperti itu. Nah itu memang lagi dikembangkan gitu. Kalau untuk yang menurunkan loh ya, itu sih. Tapi aku belum melihat kayak data spesifik apakah itu sifatnya kayak cuma placebo. Jadi kayak karena aku tahu bahwa aku akan mendapatkan perlakuan ini maka aku akan lebih tenang gitu kan? Atau memang secara saintifik memang itu bisa gitu loh. Jadi aku masih belum tahu. Soalnya itu lebih ke pendekatan holistik sih. Jadi kayak yang nggak pakai obat. Soalnya kan farma korporat di sana kan juga lumayan gede kan. Kalau misalkan buat obat-obatan penenang dan sebagainya, mungkin itu cuma sebagai alternatif gitu ya. Cuma kalau untuk saintifiknya mungkin aku belum. Cuma ada memang sampai ke sana. Bagus tuh buat diskusi ya. Buat dibikin diskusi. Bagus. Okay. Sumbernya mungkin ya US. Tapi kayaknya udah cukup Dokter Rio, kita harus nyari lagi. Iya Mas Ibam. Ya, lanjut.
Ada lanjut pertanyaannya. Oh, lanjut. Ya, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan nih? Tadi kok Wanda siapa? Gina mau tanya. Sorry, Gin, karena Gina kayak tadi nyalain ini mikrofon. Gimana, Ya, Gin? mau nanya. Iya, Gin. Mungkin sama Mas Ibam kali ya, atau bisa juga jawab sama Mbak Bella. Kan saya tuh pernah lihat kayak di internet gitu, kalau mental illness itu kayak depresi sama anxiety itu juga mempengaruhi otak gitu, kayak ada apa sih gambar radiologi otak gitu yang berbeda dari otak biasa yang gak memiliki mental illness sama otak yang memiliki depresi sama anxiety gitu. Apakah itu juga ada kaitannya dengan genetik dari mental illness atau ada dimension tentang dampak mental illness itu ke otak gitu di dalam jurnal ini. Tuh, terima kasih. Oke. Ya. Oke, silakan Mas. Oh iya. Aku boleh jawab ya. Ya dari tadi kan dia mau bertanya tentang apa ya, dampak ini ya, kerusakan otak dengan mental illness gitu ya. Iya, terus ada nggak hubungannya kalau misalkan mungkin orang tuanya punya mental illness, terus kan otaknya itu ada perbedaan, terus apakah juga bisa anaknya itu kan menurun kan secara genetis gitu nggak kerjanya gitu, apakah bisa ini gitu? Aku coba jawab ya. Jadi memang kalau ini yang pertama ya tentang physically, aku sebenarnya udah pernah diskusi sama teman-teman juga sih di tulis aku juga ada. Nah itu memang ketika ada kerusakan di bagian tertentu itu memang ada berdampak pada kesehatan mental seseorang. Ini sebagai contoh aku pernah baca itu yang di juga ada nanti baca. Itu kalau ada monyet dihilangkan sebagian bagian tertentu dirusak lah, di apa ya ibaratnya, mungkin kalau terbentuk, kalau di manusia mungkin dibenturkan atau dirusak apalah intinya. Jadi dia tuh punya awalnya si monyet ini dia liar, dia punya anxiety, ada punya kecenderungan untuk menghindari manusia kan yang liar gitu. Nah ketika itu diambil dia berani aja sama manusia. Nah jadi dia punya mental untuk nggak perlu takut gitu. Nah ini kan itu tadi untuk menjawab bahwa apakah ada hubungan antara kerusakan otak sama si kesehatan mental. Otomatis itu dari situ aja kita lihat bahwa itu sudah mempengaruhi mental dari, dalam hal ini primata yang dekat dengan manusia. Nah, manusia juga ada kasusnya kemarin diceritakan juga sama Dr. Yu kan, ada juga. Nah, itu. Kemudian apakah ada bentuk tertentu mental illness ke si ini ya dari orang tua ke anak gitu ya? Apakah ada bentuk yang berbeda dengan orang normal? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi saya belum tahu yang bentuk yang itu. Tapi kalau melihat kasus tadi ada kerusakan, itu kemudian ada perubahan kesehatan mental, itu kemungkinan ada seperti itu. Tapi kita tidak bisa melihat itu secara kasat mata gini, bentuknya kayak gini gitu, bentuknya berubah jadi yang gede jadi kecil gitu. Itu bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat ada juga yang morfologi, ada juga yang hormonal. Jadi di gen itu kan tidak hanya dia mengekspresikan bentuk, tapi juga mengekspresikan mengekspresikan bentuk tidak hanya morfologi tapi juga hormonal. Jadi dia bisa jadi dia entah menghasilkan hormon tertentu yang berlebihan atau kurang. Nah, itu juga diturunkan. Nah, itu bisa jadi dia ketika ada hormon tertentu tinggi, nah dia punya kecenderungan untuk menghasilkan sikap tertentu yang juga berhubungan biasanya dengan kesehatan mental. Jadi ya kalau ditanya bisa diturunkan, ada. Aku nulis di sini masalahnya yang ditulis itu seperti itu. Sudah ada calon-calon kandidatnya, ada yang kandidat, ada yang sudah diverifikasi. Dan kalau yang di jurnal ini dia ada jelaskan juga tentang anxiety disorder ini. Kalau dia tuh di kromosom tubuh nomor 9, bandnya band berapa 31 tadi. Di kaki sebelah yang Q, ada P, ada Q, biasanya kaki 2 tuh kromosom itu. Dia di band Q. Itu di situ. Itu sudah, ini dia sudah mengatakan itu di jurnal. Tapi cuma sekilas, dia cuma membahas jurnal orang lain di jurnal itu. Oh, oke.
Oke, thank you Mas Ibam. Mungkin Bella ada tanggapan? Enggak sih, udah cukup kalau soal itu kayaknya masih sama aja. Soalnya kalau disclaimer ya, aku sudah lama tidak belajar tentang fisiologi yang lebih ke hewan juga sih. Jadi mungkin pendapatnya dari Mas Ibam cukup. Oke. Anyway, tadi kayaknya kamu mau tanya ya ke Ibam. Mau tanya apa nih? Sudah aku sebenarnya barusan disinggung gitu loh. Tadi kan kamu ngomongin soal kayak apa ya? Bagaimana dia di laki-laki dan perempuan gitu kan, Mas. Dari paper yang kamu angkat gitu loh. Nah, tapi itu sebenarnya aku penasaran sebetulnya gen-gen yang kamu bilang tadi itu tuh ada di kromosom tubuh atau di kromosom yang X gitu, yang XY gitu loh. Aku tadi mau tanya dia lokusnya di mana gitu loh. Soalnya kan kalau misalkan dia tadi kan hasilnya ada yang nggak signifikan kan kalau nggak salah. Aku lupa di parameter apa. Itu kan nggak signifikan antara laki-laki sama perempuan. Sedangkan determinasi seks laki-laki dan perempuan itu kan terlepas dari nggak cuma soal apa ya, nggak cuma soal tanda-tanda kayak menstruasi dan yang lain-lainnya, tapi maksudnya ya memang itu untuk menentukan determinasi seks dari manusianya itu sendiri gitu loh. Nah, apakah faktor dia menjadi tidak signifikan itu karena mental illness yang berkaitan dengan genetik itu ada di kromosom tubuh, bukan di kromosom yang X sama Y itu, atau enggak? Aku mau tanya itu sih tadi. Oh, yang soal ini ya. Mungkin ini aku menjelaskan gimana ya, Bel? Mungkin lebih umum ya. Takutnya ya, yang lain juga nggak general ya. aja sih. Maksudnya general kayak aja. Kalau asumsimu tuh gimana gitu loh. Ya. Kalau dilihat di sini kan dia kan menyatakan bahwa faktor genetik itu dia tidak signifikan mempengaruhi salah satu saja. Dalam artian dia walaupun prevalensinya tinggi terhadap perempuan, tetapi dia faktor itu mempunyai bobot mempengaruhi seseorang untuk menjadi anxiety disorder itu sama aja. Jadi gitu. Jadi kemungkinan apa ya? Bukan genetik itu yang mempengaruhi. Jadi kalau hubungan dengan dirimu bilang antara keterkaitan seks dan jadi ini aku jelaskan dikit ya. Di manusia itu sebenarnya ada dua jenis kromosom yang umum ya, kromosom seks sama kromosom tubuh. Nah, kromosom seks itu biasanya itu XY itu. Jadi kalau ketika XY, X atau XY itu biasanya terlihat perubahannya. Ketika itu dia berada di perempuan, dia akan mempengaruhi hanya perempuan saja gitu. Ketika pada dia terkait dengan yang kromosom Y itu dia biasanya timbul hanya pada laki-laki saja gitu. Nah, kalau di sini dia kecenderungannya lebih ke arah yang tubuh saja, yang somatik biasanya. Tadi kan aku pikir ya sempat singgung juga dengan kromosom nomor 9 band 31 tadi ya. Nah, itu tuh tadi gara-gara kamu bilang aku jadi ya, kayak ya. Kakinya Q. Nah, itu dia di kromosom nomor 9. Dicek aja gitu. Dia di kaki nomor Q band nomor 31. Nah, itu yang dijelaskan. Tapi itu tidak dijelaskan secara jelas di sini secara dalam, tapi dia hanya disinggung saja. Nah, yang disinggung sini cuma fenotipnya saja, pengelompokan berdasarkan fenotip itu ya kayak dijelaskan tadi. Fenotip itu jadi kalau teman-teman yang nggak tahu yang bisa teramati. Gitu. Jadi kalau di sini teramati itu nggak hanya morfologi tapi perilaku gitu. Jadi dia interview itu dia kategori apa, bukan kategori siapa sih, gejala-gejalanya apa ditanyain. Jadi orang tuh secara nggak langsung nggak ditanyain dia anxiety disorder ini nggak, tapi dia mas pernah ini ya, pernah lihat cicak nggak, takut nggak, kayak gitu. Jadi kesimpulannya dia disorder fobia hewan. Mas, terkait dengan penomoran tadi itu sebenarnya penomorannya itu berdasarkan fungsi atau berdasarkan hierarki, Mas? Yang katamu tadi ada band 9 dan lain-lain itu loh. Ini udah lama ya. Itu tuh cuma kayak gini loh. Itu cuma pemetaan aja, pemetaan gen, pemetaan kromosom. Jadi itu ada belajar sendiri di genetik. Jadi pemetaan. Jadi sebenarnya manusia itu ada 23 kromosom tubuh. Aku pikir ada meaning sendiri gitu loh, Mas. Kenapa kok nomornya beda-beda? Meaningnya itu ini biasanya apa, Bram? Jadi pemetaan itu jadi dia cuma pengelompokan aja sih. Itu bisa jadi karena penelitian orang. Jadi band ini pada
panjangnya segini segini segini. Nah jadi kan kalau kita belajar genetik itu ada dia kromosom tuh bentuknya kan kayak X gini ya, X. Kadang ada juga bentuknya kayak gini yang nggak ada kepala. Nah itu dia di garis-garis di band ini apa ini nomor berapa band berapa gitu. Kakinya ada P sama Q biasa dibuatnya. Yang ini P, yang ini Q gitu. Jadi Q itu maksudnya di sebelah sini gitu dikasih nomornya 1, 2, 3 gitu. Pemetaan aja. Jadi itu untuk mempermudah mereferensi ke situ gitu loh. Jadi orang nggak pusing dihitung. Karena si gen itu satu kromosom itu bisa jutaan panjangnya. Kode bahasanya itu. Mungkin kayak alamat gitu ya Mas ya. Jadi kalau kita mengirim paket itu kan alamatnya harus pas. Kayak misalkan kita pengen tahu penyakit genetik, ini penyebabnya di gen ini. Itu kan kita harus tahu lokasinya tepatnya dia ada di mana. Nah, ternyata dia di RT nomor 9, RW 9, RT berapa tadi Mas? Ben apa sih? Nah, mungkin gampangnya bayanginnya kayak gitu ya. Iya. Oke. I got the point. Oh iya Mas, tadi aku mau confirm satu lagi sih. Tadi kan sempat bilang kalau environment ya mungkin punya peran yang lebih signifikan ketimbang genetik gitu kan tadi salah satu kesimpulannya. Nah, dengan tadi kan kalau nggak salah di latar belakang bilang kalau ada kejadian anxiety itu di perempuan lebih tinggi. Tadi kan aku nggak tahu, aku lupa di background atau di mana ya tadi ya. Oh ya di hasil ada. Oh di hasil ya. Nah, aku cuma pengen tanya pendapatmu aja sih Mas, atau mungkin dari pendapat teman-teman yang lain juga sebenarnya kira-kira apa sih yang menyebabkan itu, kayak apa ya? Kenapa kok hasilnya menjadi demikian? Ada pendapat nggak? Kenapa kok perempuan dibilang memiliki chance gitu lah mungkin kali ya untuk bisa adjust lebih tinggi daripada laki-laki? Mungkin bisa dijawab Mas Ibam. Apa ya? Mungkin ada juga bisa, sebenarnya Gembrang bisa menjelaskan mungkin kali ya. Mungkin aku nggak tahu juga. Kalau secara faktor genetiknya dorongan genetiknya sama, tapi prevalensinya bisa dia 2 kali lipat. Kemungkinan memang lingkungan itu tadi. Mungkin paradigma ya Pak ya. Yang ada di masyarakat, yang disebar di masyarakat tuh wanita harus gini sebagainya. Mungkin ada tuntutannya lebih banyak. Sama dengan genetik, tuntutannya dia cuma segini gitu. Nah, si lingkungannya dihajar terus. Nah, lingkungan dalam hal ini dia kan sebagai unik, dia berbeda dengan laki-laki gitu ya. Bisa jadi perempuan hanya pengalaman itu aja yang mengalami. Mungkin laki-laki mengalami keduanya, tapi si perempuan pada kondisi tertentu dia mengalami itu saja. Ya tuntutan keluarga, mungkin dia harus ini, harus itu, dia harus make up, mungkin nggak tahu ya, mungkin ya. Aku itu pendapatku aja. Mungkin Mas Noel bisa nambahin kali ya kenapa perempuan lebih cemas, karena Mas Noel ini psikologi Bella. Oh iya. Ini. Kayaknya dia mengantuk itu. Atau diulang-ulang video itu gambar toh. Bisa jadi itu aja. Kalau genetik, dorongan genetik tetap sama. Ini cuma data yang sebenarnya dia dapat dari 5.000 data itu, setengahnya ya perempuan. Dia dapat prevalensi 25% untuk generasi GAD kan. Jadi kalau Mbak Gembrang namaku kok disebut-sebutin kenapa? Atau Masnya tadi ya. Ya, Bella tanya Mas, kenapa perempuan lebih anxious gitu loh? Itu kata siapa? Itu Ibam tadi. Penelitiannya yang di-share sama Ibam. Iya Mas. Prevalensinya lebih 2 kali lipat dari laki-laki. Prevalensi itu kan temuan. Temuan itu kan berdasarkan laporan, berarti ada yang banyak melaporkan. Jadi persoalan prevalensi itu menyangkut pada help-seeking behavior. Jadi kalau masalah, jadi pada prinsipnya segala hal yang berbau dengan psikologi itu juga basisnya biologis, gitu aja. Kenapa orang bisa cemas, bisa depresi, bisa mengalami schizofren, psikosis, personality disorders, itu juga tidak lain ada gangguan di neurotransmitter, di sinapsis, juga ada predisposisi gen tertentu. Itu teman-teman lebih ahli lah daripada aku. Tetapi dalam persoalan prevalensi,
Prevalensi itu kan masalah pelaporan. Nah, help seeking itu lebih menekankan pada kenapa perempuan lebih banyak mengalami atau dilaporkan mengalami gangguan, ya karena perempuan itu lebih melaporkan. Nah, artinya di balik dari pelaporan ini ada stigma yang lebih merugikan laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi secara sosial perempuan itu kan lebih mudah untuk mengeluhkan, mengekspresikan pada berbagai persoalan-persoalan psikologis dibandingkan pria. Secara kultural, pria itu diharapkan, secara sosial, pria itu diharapkan untuk lebih bisa mengekspresikan kekuatan, ketabahan, ketegaran, alih-alih ketidakmampuan, lemah, gitu. Tapi Mas, hasil riset yang dipaparkan sama Mas Ibam tadi sebenarnya bukan berbasis pada laporan kan, tapi dia lebih ke penelitian terhadap biologis kan Mas? Itu makanya tadi aku bilang ini sebenarnya Gebram bisa menjawab. Itu tadi yang dijawab Mas Noer tadi. Ini kan interview dia tadi, berdasarkan interview dan juga di pengalaman hidup. Nah ini yang dia itu self-report kan? Ya di interview Mas. Makanya tadi aku bilang ini sebenarnya itu ketika dilihat di genetik, dorongan genetik atau faktor genetik tadi ternyata sama. Nah itu tadi yang bisa jawab sebenarnya. Nah, ini yang teman-teman ini tadi yang Mas Bukram dan Mas Noer atau Mbak Lisa. Pelaporan tadi mungkin dijawab Mas Noer tadi pelaporan. Benar tadi. Iya ya. Oke. BTW Bella ada acara kan? Bella jam 8:30 kan? Iya, nggak apa-apa Mbak. Dikit lagi lah. Nggak apa-apa. Terus ini juga ya. Nggak, maksudnya. Kalau terkait mungkin selain aduh aku harus ngomong apa mau ya? Iya. Selain pelaporan, kemudian stigma, kemudian atribut kultur gitu ya. Itu di beberapa daerah gitu pelaporan itu merugikan perempuan gitu. Karena bisa jadi secara sebelum ke sini aku belok dulu. Aku muter. Nah, karena udah ketemu. Iya, Mas. Kenapa perempuan lebih mengalami kecemasan atau kita perluas gangguan psikologis gitu ya, masalah psikologis. Perempuan itu ternyata dilaporkan lebih banyak mengalami burden dibandingkan dengan laki-laki. Jadi sekarang gini aja lah. Perjuangan Ibu Kartini itu kan membuat perempuan itu bisa mengakses sekolah toh, bisa menempuh pendidikan toh. Tetapi perjuangan Ibu Kartini itu tidak membuat kemudian laki-laki itu juga bekerja pada domestik. Pada akhirnya perempuan itu selain dia punya stres kerja, dia punya stres keluarga, dan itu tidak dialami oleh laki-laki pada umumnya loh ya. Aku ngomong ini pada umumnya, tentu ada yang menyimpang gitu. Menyimpang itu kan kalau ada laki-laki yang peduli, ada laki-laki yang mau ganti popok itu kan menyimpang gitu loh. Nah, itu yang membuat perempuan itu juga mengalami kecemasan. Kalau secara model biologis itu yang pernah aku pelajari, kalau berubah ya berarti wis jadul gitu ya. Itu yang pernah aku tahu, model biologis itu tidak menyangkut laki-laki perempuan kecuali untuk beberapa hormon yang memang membedakan seperti testosteron, progesteron, tapi itu kan lebih menekankan pada pengambilan risiko. Misalnya bunuh diri gitu ya. Bunuh diri itu perempuan itu lebih punya kecenderungan yang tinggi untuk melakukan bunuh diri termasuk percobaan. Tetapi berbagai laporan di tingkat dunia, lintas negara, lintas budaya juga, laki-laki itu lebih mengalami tingkat yang fatal dibandingkan wanita. Fatal itu apa? Ya kalau percobaan itu sampai cacat atau malah bablas meninggal gitu. Artinya tingkat kematiannya lebih tinggi. WHO itu melaporkan data yang terbaru, kok aku lali yo datanya yo. 4:2,1. 4% itu laki-laki, 2,1 perempuan.
tingkat kematiannya. Dan itu nggak jauh berbeda dengan laporan sebelumnya gitu. Artinya perempuan dari tingkat kematiannya lebih rendah, tetapi tingkat percobaannya, tingkat dorongan ataupun keinginan untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri itu lebih tinggi pada perempuan. Nah, kenapa laki-laki lebih tinggi meninggal ya? Karena ada sumbangsih testosteron itu. Testosteron itu kan berkontribusi pada pengambilan perilaku atau pengambilan keputusan ataupun perilaku yang berisiko. Oke. Ini oke, thank you Mas Noer. Ada pertanyaan terakhir? Sebenarnya aku tertarik sih Bella terkait ini loh, hijau yang membuat lebih tenang. Mungkin dirimu bisa ngasih tanggapan kali ya. Dirimu asli Jogja nggak sih? Ya Jogja Solo lah ya. Nah di Jogja ini aku jadi ingat sih memoriku dulu bahwa kalau misalkan di Parangtritis nih, inget gak? Oh ya tahu. You got my point. Ya, yang hijau itu kayak sesuatu hal yang mencekam, yang kalau bisa itu dihindarin, ya kan kita relate lah ya dengan itu. Nah, justru aku malah melihatnya ternyata ketika dia dibenturkan pada nilai-nilai kultural itu nggak berlaku lagi yang tadi dirimu maksud, iya nggak sih? Mau nggak ditanggapin? Tenang, Bang. Tenang di alam. Jadi nggak tenang kan? Bayangin dong. Ya. Benar nggak diancam kayak gitu? Ya, kalau mana ya? Kalau menurutku itu udah dua sumber kebenaran yang beda ya, Mbak ya. Maksudnya kan kalau kita kan tahu kan kalau sumber kebenaran itu kan banyak kan, ada yang dari konsensus, ada yang dari dogmatis, ada yang dari empirical seperti yang dipaparkan di oh ya kedua hal itu tidak bisa dibenturkan, memang nggak bisa dibandingkan juga. Ya mau gimana, yang satu meyakini bahwa hijau itu nanti dengan mitos yang tadi kita secara implisit sama-sama tahu itu gimana, dan yang satunya melihat dengan bagaimana tadi ya kardiovaskularnya dan sebagainya gitu. Jadi pendapat tuh gimana ya, memang tidak bisa dibenturkan, Mbak. Mau tetap apakah suatu paper itu menghasilkan kesimpulan, apakah paper itu akan relevan ke semua culture kan juga tidak gitu kan. Kita tidak bisa ya kan, kita nggak bisa memaksakan apa ya istilahnya ya, kayak mungkin kalau orang bilang pork itu sumber lemak sama protein yang bagus, tapi itu nggak akan bisa diaplikasikan oleh orang yang beragama Muslim gitu. Jadi kalau menurutku ya nggak bisa dibenturkan, Mbak. Emang ya udah, itu udah kayak mazhabnya tuh udah kayak berbeda gitu loh. Jadi dan itu juga merupakan salah satu hal yang mungkin orang-orang dari saintifik juga harus hati-hati juga dalam menyampaikan kesimpulan dan bagaimana untuk mempersuasikan sebuah ini bermanfaat loh kayak gitu. Karena memang itu memang sudah cukup mengakar, terutama yang di Jawa ya, terutama Jawa Tengah gitu loh, yang dari terahnya Mataram gitulah lingkungannya gitu loh. Jadi ya gitu sih, Mbak. Iya, memang. Aku boleh nanya, Bro. Sebenarnya warna yang paling chill tuh beneran hijau atau hitam? Karena kita tidur itu tutup mata gitu, bukan nutup pakai daun gitu maksudnya. itu ini pertanyaan filosofis sih menurutku. Sebenarnya apa benar yang paling chill, yang paling bikin tenang itu hijau, atau ada warna lain tuh selain hijau? Untuk menenangkan gitu. Gini Mas, warna itu kan sebenarnya kan dari cahaya tampak kan Mas. Sedangkan gelap itu kan absen dari cahaya. Jadi gelap itu sebenarnya bukan warna Mas. Kalau kita tutup mata itu karena cahayanya nggak masuk ke mata. Jadi aku nggak tahu harus bilang apa. Biasanya ada juga night mode gitu warna hitam. Iya, tapi aku paham. Gimana ya? Kalau dari warna yang ditangkap mata itu kan sebenarnya kan tergantung pigmen dari objek yang kita lihat kan Mas. Kalau misalkan kita melihat suatu kayak daun warnanya hijau gitu kan, itu kan sebetulnya karena pigmen di daun itu kan tidak menyerap warna hijau. Kalau itu loh cahaya putih di prisma terus jadi Magic Hibiniu, masih ingat kan? Gambar itu di mana-mana pasti ada lah. Nah,
hijau yang kita lihat itu kan sebetulnya adalah warna yang dipantulkan dari daun karena dia tidak diserap. Dari Me, Jiku, Hibiniu itu hanya Me dan B. Ya pokoknya spektrumnya itulah, itu yang diserap sama tanaman. Bukan tanaman, di klorofil lebih tepatnya. Nah, yang Hi itu dipantulkan. Makanya kita bisa melihat daun itu hijau. Gitu. Dan apakah yang lebih calming, yang lebih apa, dan lebih apa? Kebetulan kalau dari papernya tadi nggak pakai warna hitam, nggak pakai warna hitam. Nah, jadi di sini pun aku juga tidak bisa memberikan kesimpulan. Cuma kalau dibandingin antara warna sama hitam, itu tadi ya kayak gitu. Kalau hitam itu, kalau aku sih lebih ke tidak adanya visual, kayak nggak ada impuls visual gitu loh kalau hitam itu. Kalau yang warna itu kan ada impuls visual gitu. Jadi mungkin nanti lebih ke hitam sama adanya impuls visual sama nggak adanya impuls visual nanti bentuk perlakuan. Mungkin sih. Gimana, Mas? Oke. Ya, aku itu aja sih sebenarnya apa. Ini lebih ke arah filosofis juga sih sebenarnya, ke arah hitam itu ke arah kultur juga kayak gitu. Hitam itu menyeramkan dan sebagainya, itu juga kembali ke ini lagi ya. Asal yang berbeda lagi kan kebebasan. Iya. Oke, mungkin bisa diakhirin ya. Kalau misalkan ternyata ada tema yang menarik, bisa kita bahas di kemudian hari. Oke, thank you banget Bella dan juga Mas Ibam. Kenapa, Mas? Aku lupa menjelaskan sedikit tadi tentang paper tadi. Nah, itu sebenarnya paper itu tuh sebenarnya dia pengelompokan kayak gitu. Tuh sebenarnya tujuannya apalagi genetik itu tuh untuk medication, untuk penyembuhan itu metodenya gimana. Jadi dia pembentukan dikotomi itu untuk pengelompokan pengobatan juga. Ternyata fobia dan sensitif itu ternyata berbeda gitu. Untuk secara genetik dia berbeda, setnya berbeda, otomatis dia medication juga berbeda gitu. Itu aja. Jadi lupa manfaatnya gitu. Yeah. Oke, thank you Mas Ibam, thank you Bella for today ya, sangat diskusi yang sangat membangun. Terima kasih, nanti kalau misalkan ada isu yang lebih menarik, kita akan bedah lagi ke dalam satu sesi lagi mungkin. Oke, terima kasih banyak ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan Bella, semoga kamu di kemudian hari ini ya, mau tahun depan kita mau bahas soal lingkungan, jadi siapa tahu kamu mau join buat kita ngebahas lebih dalam soal perubahan iklim lebih tepatnya. Oke, terima kasih guys. Thank you semua. Selamat malam, jaga kesehatan selalu. Bye-bye.